Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Bapa, jamah setiap kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus diajar untuk memiliki hati yang lemah lembut. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Pagi ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hati yang Hancur. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu berbalik kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ada satu kebiasaan manusia pada zaman-zaman di masa lalu, ketika mereka menyesal atau bersedih, maka mereka mengoyakkan pakaian atau jubahnya. Ketika Daud mendengar kabar bahwa Absalom anaknya telah membunuh anak-anak raja lainnya, Alkitab mencatat demikian. 2 Samuel 13 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Untuk menyatakan kesedihan hatinya dan penyesalannya, Daud mengoyakkan pakaiannya. Itu adalah salah satu contoh kebiasaan cara manusia mengungkapkan atau mengekspresikan kesedihan dan penyesalannya, yaitu dengan mengoyak-oyak atau merobek-robek baju atau jubahnya sendiri. Namun firman Tuhan pada zaman Yoel berpesan demikian. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu berbalik kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Suatu ekspresi manusia yang awalnya ditujukan kepada Tuhan sebagai lambang pertobatan dan penyesalan yang mendalam, lama-kelamaan menjadi sekedar ekspresi agamawi. Sama seperti sekedar seorang yang latah. Seorang agamawi yang latah, ketika dia kaget, dia akan berteriak, haleluya. Sebagai penggantinya, seseorang akan berteriak yang lainnya. Itu sekedar ekspresi kebiasaan dan tidak ada hubungannya dengan kerohanian seseorang. Tuhan di zaman Yoel mengajarkan umatnya untuk memperhatikan kebenaran ini. Ritual-ritual agamawi atau praktek kebiasaan agamawi tidak akan menuntun kepada pertobatan yang sesungguhnya. Semua itu dikemas agar kita belajar dan menghormati Tuhan yang berkuasa di atas kebiasaan agamawi. Namun ketika kita hanya sekedar praktek kebiasaan ritual tersebut tanpa membawa hati yang benar di hadapan Tuhan, semua kebiasaan agamawi itu hanyalah seperti seorang yang mengoyakkan baju tanpa hati yang hancur. Tuhan yang selalu membidik hati manusia bukan sekedar hal-hal yang lahiriah, sekalipun benar bahwa hal-hal yang kelihatan adalah ekspresi apa yang ada di dalam hati manusia. Pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terkoyak, bukan sekedar pakaian yang terkoyak. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau merendahkan diri dan mau belajar dari kebenaran firman-Mu, agar aku layak datang kepadamu dengan hati yang terkoyak. Amin. Jesus loves you and so do I.